Sejarah datangnya VOC ke Nusantara. Datangnya orang Eropa melalui jalur laut diawali oleh Vasco da Gama yang pada tahun 1497 sampai 1948 berhasil berlayar dari Eropa ke India melalui Tanjung Harapan di ujung selatan Afrika, sehingga mereka tidak perlu lagi bersaing dengan pedagang-pedagang Timur Tengah untuk memperoleh akses ke Asia Timur yang selama ini ditempuh melalui jalur darat yang sangat berbahaya. Pada awalnya tujuan utama bangsa-bangsa Eropa ke Asia Timur dan Tenggara termasuk ke Nusantara adalah untuk perdagangan. Demikian juga dengan bangsa Belanda. Misi dagang yang kemudian dilanjutkan dengan politik permukiman atau kolonisasi dilakukan oleh Belanda dengan kerajaan-kerajaan di Jawa, Sumatera, dan Maluku. Sedangkan di Suriname dan Curaçao, tujuan Belanda sejak awal adalah murni kolonisasi atau permukiman. Dengan latar belakang perdagangan inilah awal kolonialisasi bangsa Indonesia atau pada saat itu Hindia Belanda berawal. Selama abad ke-16, perdagangan rempah-rempah didominasi oleh Portugis dengan menggunakan Lisbon sebagai pelabuhan utama sebelum revolusi di negeri Belanda. Kota Antwerp memegang peranan penting sebagai distributor di Eropa Utara. Akan tetapi setelah tahun 1591, Portugis melakukan kerjasama dengan firma-firma dari Jerman, Spanyol, dan Italia menggunakan Hamburg sebagai pelabuhan utama sebagai tempat untuk mendistribusikan barang-barang dari Asia, memindah jalur perdagangan menjadi titik melewati Belanda. Namun ternyata perdagangan yang dilakukan Portugis tidak efisien dan tidak mampu menyuplai permintaan yang terus meninggi, terutama lada. Suplai yang tidak lancar menyebabkan harga lada meroket pada saat itu. Selain itu, unifikasi Portugal dan kerajaan Spanyol yang sedang dalam keadaan perang dengan Belanda pada saat itu pada tahun 1580 menimbulkan kekhawatiran tersendiri bagi Belanda. Ketiga faktor tersebutlah yang mendorong Belanda memasuki perdagangan rempah-rempah interkontinental. Akhirnya, Jan Huygen van Lieshoten dan Cornelis de Houtman menemukan jalur rahasia pelayaran Portugis yang membawa pelayaran pertama Cornelis de Houtman ke Banten, pelabuhan utama di Jawa pada 1595 sampai 1597. Dengan kapal dan awak mereka mengalami banyak kerusakan. Pada 1596, 4 kapal ekspedisi dipimpin oleh Cornelis de Houtman berlayar menuju Indonesia dan merupakan kontak pertama Indonesia dengan Belanda. Ekspedisi ini mencapai Banten, pelabuhan lada utama di Jawa Barat. Di sini mereka terlibat dalam perseteruan dengan orang Portugis dan penduduk lokal. Houtman berlayar lagi ke arah timur melalui pantai utara Jawa. Sempat diserang oleh penduduk lokal dari Sedayu, berakibat pada kehilangan 12 orang awak dan terlibat perseteruan dengan penduduk lokal di Madura, menyebabkan terbunuhnya seorang pimpinan lokal. Setelah kehilangan separuh awak, maka pada tahun berikutnya mereka memutuskan untuk kembali ke Belanda, namun rempah-rempah yang dibawa cukup untuk menghasilkan keuntungan. Pada tanggal 31 Desember 1600, Inggris memulai mendirikan perusahaan dagang di Asia bernama Perusahaan Hindia Timur Britania dan berpusat di Kalkuta. Kemudian Belanda menyusul pada tahun 1602 dan Prancis pun tak mau ketinggalan dengan mendirikan Perusahaan Hindia Timur Prancis pada tahun 1604. Pada tanggal 20 Maret 1602, para pedagang Belanda mendirikan Verenigde Oud-Indische Compagnie. Di masa itu terjadi persaingan sengit di antara negara-negara Eropa, yaitu Portugis, Spanyol, Inggris, Perancis, dan Belanda.
untuk memperebutkan hegemoni perdagangan di Asia Timur. Untuk menghadapi masalah ini, Staten General di Belanda atau VOC diberi wewenang memiliki tentara yang harus mereka biayai sendiri. Selain itu, VOC juga mempunyai hak atas nama pemerintah Belanda yang waktu itu masuk berbentuk republik untuk membuat perjanjian kenegaraan dan menyatakan perang terhadap suatu negara. Wewenang ini yang mengakibatkan bahwa suatu perkumpulan dagang seperti VOC dapat bertindak seperti layaknya satu negara. Perusahaan ini mendirikan markasnya di Batavia, namanya sekarang Jakarta, tepatnya di Pulau Jawa. Pos kolonial lainnya juga didirikan di tempat lainnya di Hindia Timur yang kemudian menjadi Indonesia, seperti di Kepulauan Rempah-Rempah Maluku yang termasuk Kepulauan Banda di mana VOC menjalankan monopoli atas pala dan fuli. Metode yang digunakan untuk mempertahankan monopoli termasuk kekerasan terhadap populasi lokal dan juga pemerasan dan pembunuhan massal. Pos perdagangan yang lebih tentram terletak di Deshima, pulau buatan di lepas pantai Nagasaki. Daerah ini adalah tempat satu-satunya di mana orang Eropa dapat berdagang dengan Jepang. Pada tahun 1603, VOC memperoleh izin di Banten untuk mendirikan kantor perwakilan, dan pada tahun 1610, Peter Booth diangkat menjadi Gubernur Jenderal VOC pertama, yaitu pada tahun 1610 sampai 1614. Tetapi memilih Jayakarta sebagai pusat administrasi VOC. Sementara itu, Frederick de Houtman menjadi gubernur VOC di Ambon pada tahun 1605 sampai 1611 dan setelah itu menjadi gubernur untuk Maluku pada tahun 1621 sampai 1623.